محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, wa ba'd. Saudara-saudariku sekalian dimanapun anda berada, berjumpa kembali dalam kajian Madrasah Imam Al-Bukhari. Masih dalam pembahasan Kitabus Shaum. Alhamdulillah kita masih bersama kawan-kawan kita para mu'takifin yang beriktikaf khususnya di Masjid Al-Ihsan ini. Sebelumnya saya ingin ingatkan kembali, mu'takifin itu untuk pelakunya ya, subjeknya, jamak dari kata mu'takif. Kata dasarnya i'takaf, sifatnya i'tikaf. Kata i'tikaf ini sumbernya dari kata akaf. Akafah ya'kifu, orangnya akif, jamaknya akifun. Ya, akif itu asalnya fokus pada sesuatu sehingga sulit dipalingkan kepada yang lain. Kalau saya misalnya sedang ceramah seperti ini, dia fokus, terus ada suara, ada manggil apa, saya nggak hiraukan itu. Nah, maka disebut saya ini sedang akif. Ya, al-ustadz Hidayat akifun, ya, lil muhadarah. Ini fokus benar sehingga nggak mampu dipalingkan pada yang lain. Ada kejadian yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian sempat mengingatkan kepada umatnya yang fokus kepada berhala-berhala pada saat itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dijelaskan tentang Allah, nggak mau dengar, nggak fokus dan sebagainya. Diberikan pencerahan, nggak mau, diajak dialog, sulit ya. Maka beliau berkomentar, ma hadhi tamathilul lati antum laha akifun. Apa sih yang menjadikan kalian ini begitu fokus sama berhala ini sehingga sulit sekali diajak untuk mendapatkan pencerahan, untuk mengenal Allah dan seterusnya. Nah, itu akifun. Sehingga ditugaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian merubah ya pola dakwah, menyampaikan pesan-pesannya ya, sehingga ketika diutus beliau untuk meninggikan kemudian Ka'bah yang sempat hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam terkena banjir besar. Jadi Ka'bah itu sudah ada saat Nabi Ibrahim diturunkan ke bumi. Ingat, jadi bukan dibangun oleh manusia, sudah ada sebelum manusia turun. Itu nanti di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Itu sudah ada di masa Nabi Adam alaihissalam turun. Dan di masa Nabi Nuh alaihissalam itu ada banjir besar. Terjadi banjir, itu bangunan atasnya hancur. Ya, kena banjir besar tadi, tersisa pondasi. Pondasi itu dalam bahasa Arab disebut qaidah namanya. Ya, jamaknya qawaid. Jamaknya qawaid. Nah, di era Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah supaya ditinggikan kembali pondasi tadi yang sempat hancur sebelumnya. Karena itu diabadikan nanti di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Di Ali Imran inna awwala bait. Ka'bah kan disebut Baitullah. Kan? Di Al-Baqarah ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Dan ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang sempat hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam, maka ditinggikan oleh beliau. Ketika beliau memulai pekerjaannya, tapak pertama yang disebut maqam namanya. Ya, maqam itu tapak pertama kita untuk bisa mengerjakan segala hal yang bersifat kebaikan, khususnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya maqam itu sering dikatakan satu tingkatan tertinggi. Dia punya maqam yang luhur gitu kan. Ya, sehingga di daerah-daerah juga disebutkan fi hadzal maqam syarif, ya, di tempat yang membuat kita ini terangkat menjadi tinggi dan mulia. Maka Ibrahim ketika memulai tugas mulia itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal tugasnya disebut sesuatu yang sangat tinggi dan mulia di hadapan Allah. Sehingga nanti dijadikan apresiasi untuk kita menunaikan sholat di tempat itu. Ya, nanti ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-125. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian di sisi yang lain Nabi Ismail alaihissalam datang pengen bantu, padahal masih kecil itu. Ya, masih kecil dan porsinya mau bantu. Karena itu di Quran surah kedua ayat 127 itu nggak disandingkan keduanya, tapi Nabi Ismail belakangan. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Saya sedikit berbagi tentang rumus bahasa Arab ya. Kalau kedua subjeknya disatukan, misal wa idz yarfa'u Ibrahimu wa Ismail, Ibrahim dan Ismail, berarti porsi pekerjaannya sama, berimbang. Tapi kalau yang satu diakhirkan, yang awal didahulukan, itu di ilmu balaghah disebut taqdim wa ta'khir. Maka yang belakangan itu sifatnya hanya membantu. Yang tugas pokoknya pada yang pertama. Jadi Nabi Ibrahim yang ditugaskan, anak ini, nah ini nanti masuk ke bab pendidikan anak. Bagaimana ketika ayahnya bekerja, anak kok bisa tergerak untuk bantu gitu. Ibu nyuci, anak pengen bantu. Ayah bekerja las, pengen dibantu gitu kan. Nah ini nggak mungkin muncul kecuali dari perhatian yang sangat dalam. Ya, saya flashback sedikit saja. Nabi Ibrahim itu walaupun anaknya tinggal di Mekah karena perintah Allah, beliau di Palestina, itu masih menyempatkan waktu sesibuk apapun untuk nengok anaknya.
Ya, bagaimana keadaannya, bagaimana pendidikannya, dapat ASI enggak, minumnya, tetangganya dan sebagainya. Sehingga perhatian yang tulus ini menjadikan feedback dari anak sayang pada orang tua. Sampai rela mengorbankan diri sekalipun tugas ayahnya mesti menghadirkan nyawa baginya. Itu nanti As-Saffat ayat ke 102 itu sampai dengan 109. Mimpi bunuh, itu kan, mimpi nyembelih, minta langsung dieksekusi. Ini pelajaran besar kepada kita. Ya, nanti kadang-kadang mohon maaf sesibuk pekerjaan kita, berangkat gelap, pulang gelap, nggak pernah tengok anak dan sebagainya, sehingga wajar kalau anak protes. Ya, wajar kalau nggak ada perhatian maksimal dari anak. Itu pendidikan Ibrahim yang paling dahsyat saat masuk Idul Adha nanti kita belajar. Balik lagi ke yang tadi, maka ketika bapaknya mulai bergerak, anak datang bawa batu. Ya, batu itu dalam bahasa Arab disebut hajar namanya. Makanya ada hajar aswad. Ya, kalau batu itu mulai disusun-susun jadi bentuk tertentu, hijar namanya. Kalau dia sudah menjadi sebuah bentuk yang terukur, semacam kotak ya, atau bentuk misalnya bangunan tertentu, hujrah namanya. Makanya kamar disebut hujrah karena dulu disusun dari batu-batu. Ya, tersusun. Nah, maka ada surat Al-Hujurat, kamar-kamar gitu kan. Nah, jadi Nabi Ismail bawa ke sisi yang lain, dia membawa batu disusun-susun. Susunannya itu sekarang disebut dengan hijar Ismail bagiannya. Jadi sebetulnya ini hikmah Allah juga. Jadi yang ada skat seperti itu hijar Ismail, dulunya bagian Ka'bah. Cuma nanti ada kejadian kebakaran di masa Nabi Muhammad SAW di era sebelum diangkat menjadi Nabi. Terus orang Quraisy itu kumpul. Ya, kumpul, mereka pengen memperbaiki Ka'bah. Tapi lucunya begini, mereka itu perampok ada, ya, kemudian pembegal ada semua. Tapi urusan membangun Ka'bah mereka sepakat, jangan dipakai harta haram ya gitu. Yang dipakai yang benar-benar aja gitu. Nah, itu fitnah itu. Nah, ternyata hartanya kurang, padahal yang kaya banyak. Ya urusan cuma tinggi kan, yang kaya banyak gitu kan, renovasi itu. Ya, maka ada sebagian yang nggak terlengkapi, itu yang menjadi hijar Ismail sekarang. Ternyata hikmahnya kata para ulama untuk memberi kesempatan kepada setiap orang, golongan-golongan hamba-hamba Allah untuk sholat di situ. Kalau pengen sholat di dalam Ka'bah, ya kan? Nah, itu hikmahnya. Karena nggak semua orang bisa masuk ke dalam kan, ya golongan tertentu saja. Tapi Allah buka sebagian itu sebelum manusia menanyakannya sehingga manusia punya kesempatan yang sama sholat di area itu. Menjadi sunnah dan diijabah mustajab doa di situ. Selain multazam juga tentunya. Ya. Nah, saya pengen balik lagi ke Nabi Ibrahim ini. Begitu selesai meninggikan bagiannya itu, selesai kemudian Ka'bahnya, maka turunlah kemudian Al-Baqarah ayat 125 itu mengabarkan kepada Rasulullah setelah masa periode Nabi Ibrahim kemudian meninggal dunia, melahirkan keturunan-keturunan, dikisahkan di masa Nabi. Ya, apa ayatnya? Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifin. Ya, maka kami perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam, mulai sekarang ajak orang fokus kepada Allah, ajak orang untuk mendekat kepada Allah, ajak orang untuk konsentrasinya apapun yang kerjakan di dunia, pekerjaan apapun, aktivitas apapun, niatkan ibadah supaya dengan itu ada panduan ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya berkah aktivitasnya. Nah, kita ketika ingin mewujudkan itu, Nabi Muhammad memberi contoh. Bagaimana contohnya? Datanglah ke rumah Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, memulai visi baru kehidupan, ya, menanamkan ketenangan kepada jiwa. Maka diajak kita untuk berusaha. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh, yang serius, pengen dapat sesuatu, itu rumusnya bisa ditambah tak satu saja di depan, atau tambahkan alif dengan tak. Kalau kita tambahkan alif pasti di depan. Kalau di tengah-tengah maknanya saling. Ya, sofaha itu damai, tenang. Sofaha saling mendamaikan, menenangkan. Jadi musofaha itu asalnya bukan bersalaman, tapi usaha untuk menenteramkan kepada jiwa dengan cara bersalaman itu mudah-mudahan saling cair, saling tenang. Bukankah saat salaman perasaan nyaman? Nah, itu saling namanya kalau ada fa'ala. Arafa tahu, ta'arofa saling tahu. Makanya ada ta'aruf, saling mengetahui. Supaya dengan makna itu saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kalau tambah alif di depan, kemudian tak di tengah-tengah, akafa, ain, kaf dengan fa. Tambah alif, kemudian ditambahkan tak sebelum kaf untuk ngambil pertengahannya. Menjadi i'takafa. Itu artinya usaha yang sungguh-sungguh, yang serius untuk mengarahkan fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya disebut dengan i'tikaf. Maka muncullah syariat i'tikaf. Jadi orang i'tikaf itu sebetulnya orang yang meluangkan dulu waktunya sepenuhnya untuk mendekat kepada Allah, menata aktivitasnya. Apa sih yang selama ini yang belum jadi ibadah gitu? Apa yang selama ini belum Allah ridhai? Apa yang harus diperbaiki? Sehingga dengan itu kita menjadi lebih baik dan selesai i'tikaf, orientasi hidup kita itu lebih bagus, lebih mulia. Pekerjaannya boleh jadi tetap sama, pelajar-pelajar kan di pemerintahan, kemudian yang bekerja, bisnis, berbisnis, tapi niatnya sudah lebih baik. Semua jadikan ibadah, dan karena ibadah, maka semuanya terframe kan dalam konteks kebaikan. Nggak akan ada yang korupsi, nggak akan ada yang menipu, nggak akan ada mahasiswa nyontek dan sebagainya. Karena tahu Allah mengawasi, Allah melihat, nah itulah hasil i'tikaf. Maka bukan hanya kebutuhan spiritualnya saja setelah kita i'tikaf itu selesai, tapi terapan di muamalahnya, aspek sosialnya itu akan terbawa. Hablum minallah, hablum min, bukan minannas dan makhlukat. Kalau minannas dengan manusia saja. Nah, ini yang seringkali dibatasi pada manusia.
Ya, hablum minallah, hablum minal khaliq. Allah, hablum minal makhlukat. Karena kita berinteraksi dengan hewan, dengan tumbuhan. Cuma di Islam yang detil mengatur sampai ke hewan, sampai ke tumbuhan. Silahkan cek bab Idul Adha ya, ketika kita akan menyembelih itu cuma di Islam yang ada kalimat mengatakan idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian akan sembelih hewan, baguskan sembelihan, jangan sampai menyisakan ya zalim kepada hewannya. Ya walaupun dia mungkin layak disembelih, tapi cara menyembelihnya jangan menyakiti gitu. Jangan menyakiti, sampai Nabi mengatakan tajamkan pisaumu sebelum sembelih itu. Tajamkan pisaumu, ya kan? Dan jauhkan hewannya sebelum saat kita mengasah itu, bukan di depan hewan. Sabar ya, bentar lagi ini tajam nih. Nggak begitu. Orang stres, hewan stres gitu kan. Ya makanya banyak kejadian ada disembelih di sini, hewan lainnya lari. Ya, kenapa kan dilakukan di depan hewan gitu? Nggak demikian. Terus ditidurkan tuh. Itu kan caranya juga banyak, praktikalnya nggak seperti yang dituntunkan dalam syariat. Ya ada yang nggak harus diikat tuh ada. Ya kemudian ditutup, terus kemudian dibacakan, kan? Bismillah, Bismillah, Allahu Akbar, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus baca doa inni wajjahtu wajhilladzi fatara samawati wal ardh. Itu kan doa sembelih hewan. Jadi ada yang wajah tuh, ada yang inni wajjahtu. Inni wajjahtu itu doa setelah menyembelih hewan menghadap ke arah kiblat. Ya yang wajjahtu itu dalam doa kita. Itu banyak dipraktekkan pada orang-orang yang mengerti, hewannya langsung seakan tertidur, kan disembelih gitu. Ada itu. Ya mungkin saya kira di YouTube pernah ada juga itu di luar dia. Terus kalaupun menjatuhkan itu bukan menyakiti, karena dzabah itu menjatuhkan dengan lembut tuh, jatuh ya dengan cara yang baik, jatuh dia disembelih dengan cara yang baik. Itu sampai ke situ, hablum makhlukat. Tumbuhan silahkan cek. Sampai Nabi mengatakan jangan rusak tanaman. Ya, makanya orang yang nanam pohon, ada hadis itu. Orang yang menanam pohon tuh pahalanya banyak. Ya sebaliknya orang yang menggunduli pohon ya sampai terjadi bencana itu dosanya besar si Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau bawa banyak sekali konteks kehidupannya. Nah, apa yang saya maksudkan, saya ingin membuka pertemuan kita di siang hari ini dengan mengevaluasi sudah ada perubahan belum? Benar-benar itikaf enggak gitu? Ya jadi harus dicek ke situ. Jangan-jangan sudah 4 hari belum ada perubahan, kualitas spiritualnya belum meningkat, kenikmatan sholat, baca Al-Qur'annya, zikirnya pun demikian, orientasi kehidupan kita. Harus kita melihat ini sudah jadi ibadah belum? Sudah punya nilai sisi Allah belum kita? Bayangkan selalu begini, kalau saya meninggal saya saat ini atau esok hari, punya nilai nggak di hadapan Allah? Ya, jangan-jangan selama ini masuk ke itikaf pun dunia masih dibawa-bawa gitu kan? Boleh dibawa dunia, tapi untuk meluruskan kehidupan dunia sehingga sesuai dengan rumusan akhirat. Ya, baik sekarang kita masuki kembali, kita manfaatkan dulu dengan diskusi 1-2 hari ini untuk pengayaan, ya, memperkaya wawasan kita. Dan teman-teman juga boleh menanyakan kalau ada kiranya pertanyaan, nanti kita catat referensinya, kita cari di hadis-hadis yang sekarang kita temukan. Baik, saya bacakan dulu ya, ada sebagian sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan akun selalu bertaubat. Ya, ini saya tidak tahu ya, ini dia udah admin di printkan sudah masuk, jadi kita coba sampaikan. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga dan seluruh staf Quantum Action Institute selalu terjaga dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada Anda lebih baik dari apa yang diberikan kepada saya, dan Allah menjaga kita dalam kemuliaan. Afan izin bertanya, saya punya orang tua dan orang tua saya sudah tahu baik, beliau ingin dan berusaha untuk puasa, tapi qadar Allah tidak pernah. Apakah saya boleh mengqadha puasanya untuk orang tua saya atau bagaimana Ustaz? Jazakumullah khair. Ini kasusnya bisa ada 2. Ya, 2 kejadiannya. Satu, orang tua masih ada, yang kedua meninggal. Ya, sudah meninggal, sudah tidak ada gitu. Jadi ada orang tua, ini kasusnya boleh jadi masih hidup kan? Orang tuanya masih hidup, mungkin dia sedang berdakwah kan, masih belum mengenal Islam dengan baik, walaupun sudah muslim, belum termotivasi. Sudah tahu ada kewajiban puasa, pengen, tapi pengen ini nggak masuk dalam keinginan yang kuat menjadi niat, sehingga dengan itu tidak dieksekusi. Jadi di fikih itu ada 3 turunan. Ada iradah, ada azimah, ada niat. Iradah itu ingin, azimah itu tekad, niat itu ini tingkatan paling tinggi nanti, eksekusi untuk satu hal yang kita inginkan yang disertai dengan ikhtiar. Jadi kalau iradah itu tahapnya masih awam, masih umum. Ingin, semua ingin. Jadi kalau kita tanya semua orang, pengen masuk surga nggak? Pengen, semua ingin. Tapi apakah yang semua ingin itu punya tekad? Belum tentu. Apa tekadnya? Ya, sebagian bertekad, saya pengen masuk surga. Ya, pengen haji nggak? Pengen, orang Islam so pengen haji. Tapi nggak semua yang pengen itu punya tekad. Yang punya tekad tahun depan saya berangkat, saya bertekad, ya kan? 2 tahun lagi saya bertekad berangkat. Tapi tidak semua yang punya tekad itu punya niat. Niat itu ada ikhtiar yang mengiringi dari tekad yang telah hadir dalam jiwa kita. Baik. Tahun depan insya Allah saya akan berangkat haji. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya saya nabung. Saya berdoa kepada Allah. Saya baca ayat-ayat haji. Ya, pernah ada orang belajar dengan saya ngaji. Dia suka tugas imam di musola. Ngaji kan. Terus saya ajarkan bagaimana tawasul kepada Allah, meminta dengan doa. Di antaranya ayat-ayat Quran yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian dikeluarkan ayat-ayat haji. Dia bacain tuh Al-Baqarah 196 sampai dengan 203.
Ya rutin pas musim-musim haji demikian. Saya suka mengadakan di manasik di sini terbuka bagi yang haji, bagi yang belum haji silahkan kalau pengen ikut kita ajarin walaupun kita nggak berangkat. Jadi kita berikan edukasi supaya orang mendapatkan pencerahan dia. Terus dia ikut tuh. Itu saat orang lain foto, video apa dia menangis tuh. Di depan miniatur Ka'bah itu kita punya miniatur itu menangis. Ya saya perhatikan gitu kan. Dan gitu selesai itu sepekan 2 pekan lah, sepekan kalau nggak salah sebelum puncak haji pemberangkatan itu hilang orang ini nggak ada. nggak ada. Dulu saya masih di Pekayon tuh. Ya ini di Pekayon ngaji nggak ada, Ustadz Pur masih gabung gitu ya. Jadi ngaji nggak ada, tiap malam Jumat tuh kita ngaji, setoran Quran dan sebagainya. Kemudian di sini pun nggak ada kajian-kajian, hilang. Masya Allah, begitu selesai musim haji, kita ada pengajian tuh, dia ada datang. Saya tanya, antum kemana kemarin nggak ikut? Izin Ustadz, saya haji dulu katanya. Masya Allah, bisa haji. Gimana ceritanya? Dan nanti Anda aja yang cerita deh, nggak usah ada pengajian, saya bilang kan. Rupanya dia cerita, jadi pulang dari sini, dia cerita, saya Masya Allah begitu diterangkan, lihat miniatur, saya seakan-akan di depan Ka'bah katanya. Dia berdoa kepada ya Allah, walaupun saya nggak punya kemampuan, pengen rasanya saya ke sana. Lalu dia ikhtiar bacakan surat-surat haji itu, ya, yang khususnya di Al-Baqarah 196 sampai 203, wa atimul haji wal umrah sampai dengan wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Itu dibacakan di musola sampai satu ketika dia baca, ternyata di belakang ada seorang jamaah yang ngamatin, Pak, Bapak tuh baca ayat ini terus, Maghrib baca ini, Isya baca ini, katanya. Tanya, udah haji belum? Belum katanya kan. Oh kalau gitu udah Anda ikut saya tahun ini, sekarang juga daftarkan WNA Plus pas mau berangkat. Jadi Masya Allah di musola ngimamin tuh baca ayat itu langsung ya dapat gitu. Yang belum nikah tuh baca ayat jodoh. Itu nanti dalilnya ada di Quran surah ke 5 Al-Maidah ayat 35. Jadi ada tawassul namanya, tawassul yang kita kerjakan untuk meraih sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan jadikan dengan takwa itu sebagai wasilah untuk bisa Allah mengabulkan apa yang kau inginkan. Jadi wasilah terbaik itu dengan takwa. Ya takwa itu banyak, meningkatkan sholat, tahajud, saat orang tidur kita bangun, itu cepat sekali jawabannya. Ya saat orang misalnya diam kita puasa, makanya puasa isi dengan doa. Ada hadis sahih di Al-Bukhari, salatsatul la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang bagi Allah cepat mengabulkan doanya, bahkan sulit untuk ditolak. Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Di pemimpin adil itu jangankan tindakannya dibenarkan, doanya cepat terjawab. Kedua, as-shaima hatta yuftira, orang puasa sampai buka. Bahkan nanti di hadisnya itu dipuji oleh Allah. Orang lain makan, dia tidak makan. Orang lain minum, dia nggak minum. Orang lain melampiaskan syahwat, dia tidak. Dia tahan untukku, kata Allah. Maka aku lebih berhak mengabulkan pahala untuknya dan menjawab doa-doanya. Kan? Mengabulkan, memberikan penilaian. Di hadis lain nanti di Al-Bukhari tadi, mengabulkan cepat doanya. Ya jadi saya selalu menyampaikan begini, kalau ilustrasinya kita punya asisten rumah tangga, kita minta misalnya kerja jam 7 mulai, dia kerja jam 5, mengerjakan dengan sempurna, melebihi apa yang kita inginkan. Tiba-tiba dia datang kepada kita, Pak mohon maaf anak saya mau ikut ujian sekolah, kurang biaya 500.000. Kita punya kemampuan lebih dari itu. Nggak mungkin kan kita tolak, bahkan kita berikan lebih kan. Maka Allah lebih berhak ketika ada hambanya yang mengabdi kepada Allah lebih dibandingkan dengan orang-orang biasa. Orang tidur dia bangun, orang makan dia puasa, itu kan. Orang baca Quran 1 ayat, orang nggak baca dia baca 1 juz, 2 juz, dia baca semampu dia, semaksimal dia, terus dia berdoa. Maka dari itu diapresiasi melalui lisan Nabi, kata Nabi itu akan cepat dijawab doanya. Makanya saat doa buka puasa itu kita pernah bahas yang zahabadz dhama'u Allahumma lakasum itu pembuka doa. Ya setelah itu berdoa untuk yang lain, zahabadz dhama'u talatil uruq dan sebagainya, itu kan. Allahumma lakasum dan seterusnya, itu Anda bacakan, itu kemudian Anda baca minta doa. Dibatalkan minta doa, minta kepada Allah, mohonkan kepada Allah apa yang ingin kita mohonkan terkait aktivitas kehidupan kita, bisa di pekerjaan, bisa di rumah tangga, bisa ada apa yang kita kerjakan, itu isi sayang. Betapa banyak coba sampai 24 hari ini, berapa yang dimanfaatkan? Jangan-jangan cuma Allahumma lakasumtu, kemudian setelah itu apa? Jus buah ini, makanan dan sebagainya. Nah itu kadang dipalingkan tuh. Padahal apa coba? Yang kita kumpul-kumpulkan, fitrah kita menjadikan teh manis saja bikin kenyang. Ya, tapi kita dipalingkan kemana-mana gitu kan. Allahumma lakasumtu walaka gorenganku gitu kan. Dan sebagainya. Baksuhum bainahum syadid. Dia bakso mereka itu pedas ini. Pedasnya banget. Jadi kadang canda di lingkungan orang-orang Quran. Kembali kepada kita semua, tadi kesini lagi teman-teman sekalian. Jadi kondisinya ini orang boleh jadi kita kondisikan hidup ya, masih hidup, tahu gitu kan keadaannya, tapi belum tergerak dia untuk menunaikan itu. Nah tadi belum ada niat, baru ingin. Ya tekad sudah ada tapi niat belum ada. Ya niatnya itu belum maksimal. Maka di sini yang terjadi bukan qadha. Kalau masih hidup nggak ada qadha. Yang ada adalah dakwah. Dakwah dibantu, dimotivasi, diterangkan. Ya disentuh hatinya dan bermohon kepada Allah. Caranya bagaimana? Quran surah ke-16 ayat 125.
Allah menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jika ada orang-orang yang belum kenal ya dengan Islam, dengan jalan menuju Allah, atau bahkan belum termotivasi meningkatkan ibadah, jadi kalangan Islam sendiri atau non muslim, maka ajak dia dengan jalan yang hikmah. Hikmah itu al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi makanih. Ya, perkataan yang baik, yang bijak, yang sesuai dengan tindakan dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Bagian terakhir ini paling penting. Kita berdakwah kepada siapa? Orang tua. Ya, nah ini orang tua. Beda dakwahnya kepada teman, kepada anak-anak, pada yang lainnya. Kepada orang tua seperti apa cara dakwahnya? Tingkatkan bakti dulu. Ya, pernah dulu ada salah seorang yang bertugas di dinas ya, di lingkungan saya tanda petik lah ya, ada satu lingkungan tertentu lah gitu. Kemudian dia masuk kan, ikut dengan saya belajar ngaji. Tiba kemudian orang tuanya kaget, kok kamu berubah seperti ini katanya kan? Biasanya biar dunia apa, sekarang seimbang dia kan. Orang tuanya marah, siapa yang ngajarin kamu katanya? Gini. Saya ini kalau perlu saya datang tuh kalau kamu nggak kuat, apa bintang tuh jenderal gitu bapaknya kan. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya bilang nggak apa-apa. Ya alhamdulillah nanti Allah kasih jalan itu kan. Yang penting kamu tingkatkan bakti kepada kedua orang tua. Tunjukkan perubahan-perubahan yang baik. Kan tidak ada penyimpangan. Dunia tetap dikerjakan dengan baik. Pekerjaan kamu jalan. Karena beliau juga di polisi, bapaknya jenderal di militer, gitu kan? Dia ikut ngaji dan nggak ada perubahan apapun, nggak ada tindakan ekstrim, nggak ada apa-apa. Dia menjaga sholat dengan baik, gitu kan? Saya katakan kamu sekarang dakwahnya berbakti pada orang tua, pada ibu, pada ayah, sampaikan yang baik. Terus pekerjaan tunaikan dengan sempurna. Jangan berbuat sesuatu yang tidak baik dan sebagainya, disiplin. Dia tunaikan, kadar Allah kasih jalan. Ibunya sakit. Begitu sakit dimanfaatkan, wah itu full support ya, kemudian full service khidmat. Jadi yang nganter ke rumah sakitnya, yang fasilitasi dikasih yang terbaik, dibawa Alpan nganter ke rumah sakit, di situ diberikan yang terbaik, dokternya dimintakan perhatian penuh ya, sampai luar biasa, sampai ibunya nangis. Disitulah bertanya, kamu kok bisa berubah gini? Siapa yang ngajarin kamu begini? Ya Ustadz itulah yang bapak kemarin soal itu yang ngajarin saya begini. Nangis semuanya pada saat itu, pengen ketemu saya. Ya, begitu ketemu malah umroh kita bareng-bareng. Setelah itu apa yang terjadi? Kenapa nggak dari dulu kau belajar? Jadi alhamdulillah sekarang berdinas, karirnya naik cukup bagus dan profesional gitu semuanya. Dan kita tidak mengajarkan yang aneh-aneh gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang mesti ada jalan. Kadang-kadang Allah memberikan satu hidayah untuk yang lebih luas lagi. Nah ini pun kita bisa tempuh dengan demikian. Jadi orang tua yang seperti itu pertama dengan doa dulu. Kalau keras seperti doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ya, alaihissalam dan Fir'aun ketika datang dan Musa dan Harun ketika datang ke Fir'aun. Ya, kita pasti paham dan ingat doanya ya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini doa bukan khusus untuk Musa saja, tapi diajarkan oleh Allah melalui lisan Nabi Musa ketika berdakwah kepada yang punya watak keras berat. So, kita doakan dulu. Nah, ini dipraktekkan oleh Nabi Muhammad ketika mendoakan Umar. Ya Allah, lembutkan hati satu di antara dua Umar gitu kan. Nah, Umar bin Khattab dipilih oleh Allah padahal musuh Nabi tadinya. Memusuhi, pengen membunuh, pengen macam-macam, pengen ngerjain, tapi ketika didoakan dengan doa itu ada sentuhan ke jiwa. Ya, makanya begitu dia mau datang kepada Nabi, mau mengeksekusi Nabi, ya mau nyerang Nabi, ketemu temannya di jalan, mau kemana? Ya, saya mau hantam Muhammad SAW. Kamu menghantam Muhammad sementara saudara kamu sendiri masuk Islam. Dia marah kan? Maka datanglah ke rumah saudarinya, begitu nyampe di depan pintu dia dengar bacaan Quran. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Cuman dengar Toha, boom, ada getaran di jiwanya. Tiba kemudian datang ke situ. Ya, tadinya nampar, pengen lihat Quran. Apa yang dibaca tadi? Katanya kan, nggak boleh. Orang yang nggak suci nggak boleh nyentuh. Saya cuma pengen dengar aja diajarin. Tersentuh, masuk Islam. Ya, dengar Toha masuk Islam. Sekarang orang dengar Yasin, Al-Kahf, malah jadi pelaku kejahatan kan. Itu ada yang salah gitu. Ya, berarti ada yang salah. Kita perlu kuat doanya gitu. Kita doakan. Kalau saya selalu memandang pelaku maksiat itu kita doakan, dakwahi. Yang belum masuk Islam kita doakan supaya dapat hidayah gitu kan. Semua punya peluang yang sama untuk jadi baik. Jangan kita jadi agen-agen keburukan gitu kan. Kalau ada orang belum baik kita doakan jadi baik, kita dakwahi. Nah, kembali ke sini, orang tua pun begitu. Kita doakan dalam keheningan malam, kita mohon pada Allah, ya Allah berikan hidayah. Kau jadikan ya ayah saya, kau titipkan dia kepada saya bukan kepada anak yang lain. Berikan saya kemampuan untuk berbakti kepadanya. Ya, satukan kami dalam kebaikan. Minta. Nanti ada jalan Allah akan berikan lewat pancaran hidayahnya. Ya, begitu kemudian itu muncul, nah dikasih ikhtiar tentang kebaikan orang puasa, akhlak orang puasa, kemuliaan manfaat puasa dan sebagainya, kan? Ajak ke tempat orang puasa dan sebagainya, ya. Ada undangan buka bersama tuh yang undang begini, ikut yuk gitu kan? Nah, itu ikut. Nanti pasang ustaz ceramah tentang ini, arahnya begitu. Nah, lama-lama seperti yang kemarin saya cerita, orang yang nggak ke masjid ditengok pakai buah-buahan, gitu kan? Lama-lama ke masjid juga gitu. Nah, kemudian wal mau'izatil hasanah, cari nasihat-nasihat yang terbaik. Jangan dari kita. Kalau anak ke orang tua, kalau nggak didengar repot, gitu kan? Kalau nggak diminta, mungkin lewat sisi lain.
lewat temannya, lewat ustadz, tanya undangan dan sebagainya. Nah itu arahnya ke situ. Kalau kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah, ya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Cukup sampai di situ usaha kita yang semaksimal selama menjadi orang tua kita, artinya sepanjang hidup. Orang tua kan nggak bisa dipisah, ya sepanjang hidup. Bahkan di kisos pun orang tua nggak bisa dikisas. Awas hati-hati ya, orang tua nggak bisa dikisas dalam konteks gini. Kalau anak misalnya berbuat buruk kepada orang tua dengan misalnya terjadi pembunuhan misalnya kan, terhadap orang tuanya, anak dikisas. Ya, tapi orang tua misalnya karena kejadian tertentu bisa membunuh anak dan seterusnya, itu nggak berlaku hukum kisas di sini. Awas ya, berlakunya nanti hukum yang lain, jinayat yang lain nanti hukumannya. Kenapa? Ini di salah satu pendapat fikih ya. Awas jangan sekarang lagi musim potong video. Itu yang berbahaya. Sekarang video saya banyak dipotong-potong, viral jadi masalah gitu kan. Nah, jadi di sini apa? Karena orang tua itu sebab adanya anak, dan anak bukan sebab adanya orang tua. Karena ketika orang tua nggak ada, anak nggak mungkin ada. Fikih itu dalam sampai ke situ fikih itu. Dan nggak mungkin orang tua bunuh anak itu kecuali ada sebab. Sebabnya apa gitu? Ya, nah kalau sebabnya memang sebab-sebab yang menjadikan itu di luar batas syariat, baru dieksekusi. Tapi kalau dia berada di dalam lingkup keadaan syariat, ya itu nggak bisa kemudian berlaku ketika hukum qisas. Ya, misal karena anak durhaka tertentu apa dan sebagainya, marah gitu kan, kemudian keluar sesuatu, ada yang nembak, ada yang apa, kemudian meninggal, itu nggak bisa dihukum mati, nggak bisa dikisos. Ya, tapi kalau misalnya sengaja dia melakukan pembunuhan, ada yang aborsi, yang apa dan sebagainya tanpa alasan-alasan yang dibenarkan, nah itu bisa diberlakukan hukum. Itu pun masih tinjauannya dalam sekali, masih dicari sebabnya tuh, apakah nggak ada unsur keibuannya, kebapaannya ke situ gitu. Kalau masih ditemukan itu nggak berlaku kisas. Ya, itu nanti ada di bab tentang persoalan kisas di tafsir Quran surah ke-2 Al-Baqarah dari ayat ke-178 sampai nanti ayat ke-182. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Nanti Anda bisa cari rujuk kitabnya, namanya Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang bulan Sya'ban kemarin meninggal. Ya, itu Rawai'ul Bayan, itu membahas tentang pendapat-pendapat ulama dan itu bisa didapatkan di situ. Ya, saya khatam 3 sampai 5 kali kitab itu ya, waktu di kuliahan belajar. Jadi masih ada lah bagian-bagiannya. Nah, kembali ke sini. Jadi nggak bisa anak mengkodokkan orang tua yang orang tua masih hidup, adanya dakwah. Ya, dakwahi sampai dia mau dan doakan. Nah, kemudian kalau meninggal baru ada boleh qadha. Ya, yang semalam tuh redaksinya dikutip oleh Dr. Syauqi. Ya, Dr. Syauqi kan mengatakan wa dainullahi ahaqqu an tuqda. Itu maka saya tunjukkan referensinya di Kitabus Shaum di Al-Bukhari, kitab 30, bab yang ke-42. Coba buka bab 42. Paling kiri sebelah atas kalau nggak salah kitabnya. Saya buka juga. Ya, ada nggak? Ya, man mata wa alaihi shaum. Ada ya? Nah, bismillah. Yang dikira ngarang nanti ya, kita coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man mata wa alaihi shaum. Benar ya? Berarti yang saya sampaikan tadi malam betul ya? Ya. Babu man mata, bab tentang orang yang meninggal dunia, ya, kemudian wa alaihi shaum, dan dia masih punya kewajiban puasa. Ya, terus bacakan. Hasan. Qala al-Hasan in shama anhu 30 rajulan yawman wahidan jaza. Nah, ini yang saya sampaikan semalam. Ya, jadi Dr. Syauqi itu ngutip yang tentang yang ada nanya orang ngodok salat itu kan, maka diambil bahasan yang terakhirnya aja saya sampaikan dari sejak judulnya. Wa qala al-Hasan, dan berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, kemudian in shama anhu 30 rajulan yawman wahidan jaza. Walaupun nanti orang tua nggak bisa puasa, ninggalkan, dan 30 hari dia nggak puasa, meninggal, maka dia punya anak 30 misalnya, atau keturunan 30, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, walaupun 30 ini mengqadha saumnya dalam sehari semuanya puasa, itu selesai kewajiban orang tuanya. Ya, nah hadisnya apa? Bacakan, Mas. Qala haddatsana Muhammad ibn Khalid, haddatsana Muhammad ibn Musa ibn A'yan, haddatsana Abi an Amri ibn Al-Harith an Ubaidillah bin Abi Ja'far anna Muhammad bin Ja'far haddatsahu an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Sama anhu waliyuhu. Jadi Nabi SAW pernah menyampaikan pada Sayyidah Aisyah, man mata wa alaihi siyamun, siapa yang meninggal dunia dan dia masih belum menyempurnakan puasanya, ya, kemudian Nabi katakan sama anhu waliyuhu, maka walinya, keturunannya, ahli warisnya boleh kemudian mengqadha saum yang diniatkan untuk menutup dari yang telah meninggal tadi. Misalnya punya orang tua dan ayah atau ibu meninggal dunia terus karena sakit, kan, terus ada ketidakmampuan puasa sepekan atau sampai 24 hari ke ini belum selesai, itu kan, maka meninggal dunia. Nah, itu boleh kita qadhakan. Itu yang utama diqadhakan, ya, kecuali kalau ketidakmampuan itu ada dari kita, maka fidyah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Baqarah 184. Mendahulukan puasa itu lebih bagus. Jadi kita boleh mengqadha puasa
untuk yang telah meninggal dengan kekerabatan kita. Ya, jumlahnya sesuai dengan yang ditinggalkan. Kalaupun tadi kata Imam Hasan Basri dari sabda Nabi ini, walaupun dia punya anak 30, kan, kemudian 30 hari tertinggalkan, 30-30-nya saum di satu hari yang sama, itu dianggap cukup. Ya, dianggap cukup, satu pendapat di sini. Nah, ini apa sebabnya Nabi menyampaikan ini? Baca hadis keduanya. Jadi di Al-Bukhari, apalagi di hadis Muslim, jadi gini, ada kadang satu hadis, kalimat Nabi utamanya disimpan di awal. Nanti bawahnya kronologisnya, kenapa hadis itu muncul, disebut asbabul wurud. Makanya orang-orang yang kadang cuma baca atasnya aja, nggak baca kronologisnya, itu karena nggak paham maksudnya ini kemana arahnya gitu ya, kisahnya apa gitu. Nah, ini penting sekali untuk melihat. Nanti ini banyak kejadian kasus seperti kasusnya kita mau berkurban itu, kan ada hadis jangan potong kuku dan rambut gitu kan. Nah, itu ada yang mengartikan hewan. Nah, padahal nanti di asbabul wurudnya itu terkait dengan orang. Ya, orang, jadi jangan potong kuku dulu bagi yang mau kurban, jangan potong rambut yang melekat di tubuh, supaya Allah berkenan mengampuni seluruh yang melekat pada dirinya dari ujung rambut kepala sampai dengan ujung kakinya. Gitu. Khawatirnya dipisahkan sebelum terampuni, terpisah jadi saksi di hari kiamat bahwa dia pernah berbuat dosa. Itu maksudnya. Dan memberikan pahala sesuai dengan itu. Nah, di sini ada kronologisnya kenapa kemudian kalimat Nabi itu muncul. Boleh dibacakan, lanjut. قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم حدثنا معاوية ابن عمرو وحدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم الشهر. Inna ummi kalau inna ummi ibu kita, inna ummi sungguh ibuku, inna ummi. Oh, iya. إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى. Nah, ini yang dikutip Dr. Syauqi semalam ya. Fadainullahi ahqqan an yuqda. Jadi gini, ini menarik nih. Yang ini kan riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang di atas Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kan masih ingat gak? Beliau kan dosen pengajar, ya, mufti perempuan yang orang sepeninggal Nabi SAW, orang datang dikasih fatwa-fatwa, beliau kan langsung, kalau ada yang nanya, boleh nggak ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, misalnya ini ibu saya meninggal, ya saya boleh nggak qadain? Boleh gitu kan. Nah, kan sampai di situ aja boleh. Jadi kalau di Timur Tengah sampai sekarang mufti itu emang tingkatan udah tinggi, nggak boleh nanya dalil. Kalau nanya dalil nggak sopan. Ya, jadi tingkatannya ada ustadz, ya, ada mubaligh, ada dai, kemudian ada imam, ada mufti, ada qadhi. Ya, sampai ke situ. Jadi kalau levelnya masih mubaligh, apa boleh tanya dalil? Ceramah, terus kita misalnya bingung apakah benar seperti itu, kan boleh nggak saya tanya referensinya di mana, dalilnya apa, itu boleh. Ya, kalau ke imam misalnya kan dia ngimamin lupa surat atau apa boleh gitu, atau khatib ceramah khutbah boleh. Tapi kalau mufti itu levelnya dia sudah menguasai ya konstruksi hukum semua, kitab-kitab dan sebagainya. Dia nggak usah nanya dalil lagi kecuali yang selevel dengannya, sesama mufti misalnya diskusi apa. Sebab kalau nanya dalil ke mufti dibalikin suruh nyari kitab malah nggak bisa baca, nggak tahu nyari. Ya, malah minta dibacain gitu kan. Itu jadi keterlaluan lagi. Jadi kalau di Timur Tengah yang kayak gitu diusir nantinya. Kalau kamu nggak percaya saya, pergi aja minta kepada yang lain katanya. Ya, jadi sudah ada tabiat. Kalau mufti itu harus dihargai karena udah paham betul semua konstruksinya, nggak usah ditanya lagi. Jadi jangan nanya dalil ke mufti. Ya, di Indonesia kadang-kadang begitu. Saya ini amin khutbah di Timur Tengah, di kuliah dakwah Islamiyah di Tripoli. Ya, saya ngasih fatwa, nunjuk orang khutbah, kemudian ngoreksi khutbah orang. Jadi kalau mau khutbah di dakwah Islamiyah itu disahkan dulu ke saya teksnya, saya koreksi dulu. Ya, terus ada orang nanya, kita kasih fatwa dan sebagainya. Pulang-pulang disebut bid'ah. Ya, kejadian Pak Zul. Saya dakwah, Ban minta dalil, saya tunjukin dalilnya nih, buka kitab Banu. Diminta ada terjemahannya enggak gitu. Kayaknya kita capek sendiri gitu kan. Nah, ini Sayyidah Aisyah itu mufti, jadi nggak ditanya lagi dalil apa-apa dan sebagainya. Nah, Ibnu Abbas, kadang beliau kan periwayat hadis, beliau nyeritakan supaya orang tahu latar belakangnya apa, kisahnya begini apa. Maka hadis kedua tentang riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan, kata beliau, ja'a rajulun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya begini, yang dari Sayyidah Aisyah dikonfirmasi oleh beliau. Datang seorang laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaum. Ibuku baru aja meninggal. Tapi beliau belum menyempurnakan puasanya gitu, masih ada utang puasa. Kemudian, nah ini yang paling menarik, syahrin, 1 bulan lagi. Ya, 1 bulan, afaqdiha anha, boleh enggak saya pengen berbakti untuk bisa mengkodokkan itu untuk ibu. Nah, ini yang dibaca dari sini jangan langsung ke hukum kodoknya dulu. Dibaca baktinya birrul walidain dulu. Di bagaimana orang-orang dulu dari kalangan sahabat itu ingin menyempurnakan baktinya kepada yang terbaik. Sampai dari kasus ini pun Ibnu Abbas pernah menyimpulkan. Anda nanti buka kitab Al-Adabul Mufrad ya, karya Al-Imam Al-Bukhari. Itu bagus sekali untuk pendidikan akhlak anak.
Jadi kalau kita ingin, Imam Al-Bukhari itu punya kitab khusus untuk pendidikan akhlak, namanya Al-Adabul Mufrad, hadis-hadis terkait dengan tataan adab dalam kehidupan terhadap Allah, terhadap orang tua dan sebagainya. Itu kalau belajar itu bagus. Ya. Nah nanti Ibnu Abbas tuh pernah kedatangan seseorang bertanya, minta fatwa, saya pengen taubat, dosa saya begitu besar katanya. Dosa saya besar, saya pengen taubat. Gimana caranya? Pertanyaan pertama, punya ibu nggak? Masih ada ibu nggak? Masih kan ibu saya hidup. Pulang kepada ibumu, tingkatkan bakti terbaikmu kepada ibu. Orang ini berkata, kenapa saya harus ke ibu duluan? Kenapa nggak yang lain? Ya kan? Karena saya nggak pernah melihat, kata Ibnu Abbas, amalan terindah, terbesar, teragung dalam Al-Quran kecuali berbakti kepada ibu setelah kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dibacakanlah, kemudian kita dapati Quran surah ke-17 Al-Isra 23 itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi setelah menyembah kepada Allah, cara terbaik memohon kebaikan lewat ibu. Ya, orang tua, itu baru orang tua. Dari mana taunya ibu? Ditaksis lagi, dikhusus oleh Al-Quran. Ya, di mana? Di Quran surah ke-14, 31 ayat 14. Quran surah Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Dikuatkan di Quran surah ke-46 ayat 15. Ya, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuh. Ibunya dulu. Karena ibu punya kemuliaan 3. Asal dari kelahiran kita kan ibu dulu, asal yang berjuang keras, gitu kan? Asal yang berjuang keras. Kemudian dari mengandung, melahirkan, menyusui. 3 kemuliaan itu. Selebihnya ayah nanti berperan untuk nafkah, untuk bimbingan dan sebagainya. Maka ibu didahulukan, tapi kemuliaannya sama dengan ayah ya, dua-duanya gitu. Tapi di sini ibu kalau ada itu diutamakan dengan dasar tadi. Maka di sini kemudian beliau cara pandang para sahabat pada waktu itu yang paling terbaik itu apa? Terutama kalau ibu masih ada, ya ayah masih ada, itu dimaksimalkan. Ya itu sebagai wasilah. Makanya nanti turunan dari situ hadisnya banyak, seperti doa orang tua, hadirnya ridha Allah, ridha Allahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, ridhonya Allah akan diturunkan ya berdasar ridhonya orang tua. Makanya kan banyak orang minta restu kepada kedua orang tua, minta doa. Nah ini jangan dibatasi pada itu saja. Padahal kita itu berjuang untuk orang tua, misalnya itu masuk, belajar saya niatkan untuk membahagiakan orang tua, itu dapat ridha Allah di situ. Ya bekerja, saya bersedekah, saya niatkan untuk orang tua, ada di babnya. Di Sunan At-Tirmidzi, bab ke-33 tentang zakat itu. Ada orang ingin bersedekah atas nama orang tua. Ya itu sama kasusnya, ibunya meninggal. Kata Nabi, kerjakan, boleh, lakukan. Ya sampai ke titik itu. Jadi ada orang mencari cintanya Allah, mencari ridhanya Allah dengan cara apa? Dengan bakti dan menunaikan perintah tertinggi dari Allah. Salah satunya bakti pada orang tua. Maka ketika orang ini bertanya, kata Nabi, nah kerjakan. Kerjakan, Nabi nggak tunggu lama kan? Kerjakan. Kata Nabi, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Nah ini kalimat yang dikutip semalam itu. Ya, fadainullahi, bukankah puasa Ramadan itu wajib? Sedangkan kewajiban itu ya ada jadi hutang. Dan hutang kepada Allah itu lebih pantas untuk ditunaikan. Lebih berhak Allah untuk menerima ya kewajiban kita dari situ. Maka di situ kemudian Nabi memberikan isyarat, kerjakan, lakukan. Gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya ada konteks-konteks ibadah yang tidak saling mewariskan seperti sholat itu kan nggak saling mewariskan. Ya, tapi ada beberapa bagian yang bisa disupport oleh anak ya seperti sedekah bisa mengalir kayak sedekah jariyah. Kemudian puasa tadi bisa diqadhakan dan turunan-turunannya. Nanti kita belajar lebih dalam lagi. Jadi di sini saya ingin sampaikan bahwa pertanyaan ini bisa kita jawab kalau masih hidup, maka yang berlaku fikih dakwah ya terus berusaha sampai maksimal dapat. Kalau sudah meninggal baru kemudian berlaku hukum qadha di sini ya. Dan boleh disupport juga dengan sedekah diniatkan untuk berbakti kepada orang tua supaya orang tua itu cepat menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Sebelum saya lanjut, satu pertanyaan lagi barangkali. Ya, belakang. Salam. Saya punya uang 100.000 sodako, padahal saya tiap hari itu sodako buat orang tua saya atas namakan itu tiap hari bisa 10.000 untuk 10 hari. Apakah boleh saya sodako itu langsung untuk 100.000 itu untuk 10 hari diniatkan begitu? Boleh, sah ya. Soalnya hadisnya hadis riwayat Al-Bukhari hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua pekerjaan itu bergantung kepada niatnya. Nanti dari niat itu Allah memberikan pahalanya. Dasar sedekah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261 dasar pahalanya. Ya Allah berfirman di sini, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Kan? Kemudian Allah sampaikan perumpamaan orang bersedekah di jalan Allah. Di jalan Allah itu artinya di jalan-jalan ranah-ranah yang Allah perkenankan. Kan? Nah, boleh kan tadi ada sedekah diniatkan untuk orang tua kan, sedekah untuk fakir miskin, diniatkan sedekah misalnya untuk memperlancar pengetahuan, boleh. Ya, pernah dengar Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani? Itu beliau ketika mau belajar, setiap kali mau datang kepada gurunya, syekhnya untuk belajar, selalu sedekah. Dan sedekahnya diniatkan untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Apa niatnya? Ya Allah, dengan sedekah ini saya nggak pengen melihat aib guru saya. Wah, dahsyat itu. Saya belum pernah dengar di murid-murid kekinian gitu kan, yang bersedekah nggak mau ngelihat aib gurunya, sehingga yang dapat yang baik-baik saya ditutup oleh Allah, sehingga keberkahan aja yang datang.
Karena dalam fikih ilmu tuh begini, ketika ada murid sudah berprasangka buruk kepada guru, maka ilmu nggak akan sampai. Nah ini paling paham nih teman-teman yang belajar. Ini anak-anak PKU ini yang teman-teman pesantren nih, ngerti ini. Coba aja cek ya, dimanapun kita belajar, kalau sudah prasangka buruk kepada guru, nggak akan masuk ilmunya. Nggak akan masuk. Silahkan cek. Ya, ini kadang-kadang belum apa-apa masuk majelis ilmu, siapa gurunya? Ustadz Fulan, bid'ah itu. Ya nggak akan masuk gitu. Ya jangankan dapat manfaat, nggak akan masuk. Saya pernah dulu begini, ini waktu pesantren ya, nostalgia sedikit gitu. Banyak guru-guru yang mengajar. Ya, yang ikhlas, yang macam-macam dan sebagainya, motivasinya itu banyak sekali. Ya, kalau ada guru cuma sambil nyambi, Fahad tahu lah ya, Fahad dulu adik kelas saya di pesantren. Jadi ada yang datang sambil nyambi ngajar gini, jadi nggak sepenuh jiwa untuk mengajarkannya itu. Kita berprasangka ini kenapa nggak maksimal? Ternyata salah kita itu. Harusnya cara berpikirnya nggak begitu. Harusnya masya Allah di balik kesibukannya ini masih bisa ngajar, masih baik. Apa itu harusnya? Harusnya begitu. Jadi salah kalau kita katakan menilai, ini kok nggak benar guru ngajarnya gini asal gini, akhirnya nggak masuk tuh pelajaran itu, nggak masuk saya. Jadi ternyata guru itu nggak boleh disalahkan. Ya kalau nggak cocok ngapain udah belajar gitu kan, cari yang lain. Ya udah masuk menjelek-jelekan orang gitu kan, salah niatnya. Akhirnya apa coba? Begitu kemudian persepsinya dirubah, ya, ada guru yang mirip yang sama tapi saya senang gitu kan, masya Allah bagus ini sampai sekarang saya hafal sampai sekarang. Padahal saya nggak ngerti dulu waktu belajar itu, belum paham bahasa Arab, belum apa, tapi saya hafal sampai sekarang. Saya belajar tajwid misalnya, ada kitabnya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid, itu tipis sekali, ya, belajar tajwid. Tapi kita menghafal dulu, itu sampai sekarang masih ada. Dan saya tahu kapan belajarnya, di mana menghafalnya, hari Rabu, setiap Rabu. Saya menghafal dari jam 2 di pelataran rumahnya Kiai Miskun Asyatibi, Biya Miskun waktu itu. Masuk saya belajar jam 4, ya, pengasuhnya Ustaz Tatas Kurnia. Sampai sekarang saya masih hafal. At-tajwidul lughatan al-isyanu bil jayyidi wastilahan ilmun yurafu yaqau mustaqim as-sifati wal murudi wa ghairi dzalika kat tarkik tafhim nahwihima ma ghayatu ilmu tajwid ghayatu bil nihayat fi itqan lafzul qur'an lama tulqim al hadarati nabawiyyati as-sahihati wa qila ghayatu sawnul lisanil khata'i fi kitabillah ta'ala. Beliau mengampu mata pelajaran yang kedua nahwu, saya masih hafal. Al-kalamu wal lafzul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatun, ya. Itu sampai hafal. Kalam itu al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatun. Al-ismu wa fi'lun wa harfun, nama al-ismu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsi wa lam tuqtar bi zamanin wad'an, sampai sekarang. Ya, dan ternyata ketika dievaluasi ada beberapa pelajaran yang saat pesantren misalnya saya masih enggak. Itu saat pertama kali saya masuk pesantren 97. Sekarang 2021, 24 tahun kan sampai sekarang gitu. Ya, dan kita urut-urut, kenapa yang lain belum masuk ya? Oh, saya salah dulu. Bukan guru yang salah, saya yang salah. Itu tarik ke kita tuh, begitu kita koreksi lagi, istighfar lagi, ingat lagi kita. Oh, Ustadz Fulan ngajar ini, Ustadz Fulan ngajar ini, mahfudat itu dulu ini, masuk lagi gitu. Nah itu ternyata koreksi kepada diri kita itu penting. Maka saya kembalikan kepada tadi, niat ya. Pertama niat, nanti diniatnya diukur termasuk infak. Ya, fisabilillah tadi kita niatkan, saya pengen infak untuk orang tua, saya cuma punya 100.000 untuk 10 hari. Jangan lihat nilai ya, ingat. Kadang orang lihat nilai, salah. Allah itu tidak berinteraksi dengan amaliah kita dengan nilai, bukan. Tapi dengan keikhlasan. Ya, dengan keikhlasan. Allah tidak akan memberikan penilaian kepada apa yang kita kerjakan, tapi maka sahabat fi qulubikum, apa yang hadir dalam jiwa kita. Niatnya gimana gitu. Jadi kalau kita niatnya ikhlas, baik-baik, dan ikhlas itu nggak perlu dipublikasikan, dibikin status nggak usah. Nggak apa-apa 1000 juga, yang penting ikhlas. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali, ketika Anda bilang saya ikhlas, berarti Anda sedang tidak ikhlas. Ya? Jadi nggak apa-apa, Anda bisa pecah untuk sebulan 100.000. Ya. Sehari misalnya sekian, sehari sekian, sehingga sampai di situ. Terus kita merasa, aduh khawatirnya nanti uangnya kepake. Nah ini sering kasus kan? Padahal udah kita supportkan untuk ini anggarannya, tapi ada hal-hal yang lain takut kepake. Saya jadikan niat untuk orang tua saya eksan. Itu sah, boleh. Boleh, kecuali kalau kita sudah azam, istiqomah, sudah bisa mengatur dengan baik, sehari. Karena gini, ada perbedaan antara kita memberikan langsung dengan secara parsial, bertahap kita kasihkan. Itu kejiwaannya menjadi penguat lagi. Ya, apalagi kita langsung sampaikan sendiri. Makanya bahasa Al-Qur'annya, diksinya ketika kita menyampaikan zakat, infak atau sedekah, kalau kita mampu lakukan sendiri. Dalam konteks yang memang langsung berhadapan dengan orangnya. Ya, contoh misalnya ke fakir miskin, kan? Anak yatim ada. Makanya kalimat Quran itu dengan kalimat gini, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Al-Baqarah 43, kalimat pertama ini, wa aqimus shalah, tunaikan salat dengan sempurna, wa atuz zakah. Kenapa kalimat menggunakan dengan wa atuz zakah? Padahal Allah bisa mengatakan wa zakku. Ya, dan berzakat lah. Tapi atu itu kan dari kata ita. Tahu ita enggak? Ya, ita, ibu ita. Ini namanya ita. Ita itu artinya pertama memberi dengan tulus. Satu. Ya, menyampaikan dengan memberi dengan tulus. Kedua, menyampaikan secara langsung bila dimungkinkan itu dilakukan. Itu ita. Dan tiga, mengabaikan apa yang telah kita berikan itu. Yang diungkit-ungkit. Ya, jadi diminta kita untuk tulus mengeluarkan zakat. Kenapa harus tulus? Tulus kan dari kata ikhlas.
Ikhlas itu dari kata khalas, tambah hamzah di depan. Nah, tadi ya fatah akhlas yukhlis itu sifatnya disebut ikhlas. Hamzah di sini untuk izalah, meninggalkan segala yang tidak terkait dengan itu. Jadi dari kata khalas dia bening, bagus, bersih. Ikhlas itu meninggalkan segala yang kotor-kotor yang memengaruhi niat kita ibadah. Lakukan karena Allah saja. Karena Allah. Nah, ketika kita berzakat, kita keluarkan atau infak, kenapa lakukan karena Allah? Karena memang semua itu perintah yang Allah perintahkan kepada kita, dan sebetulnya semua dari Allah juga, bukan punya kita. Coba dititipkan kepada kita supaya bekal pahala. Mudah bagi Allah titipkan pada yang lain. Makanya mesti pikir kalau ada itu, kemampuan apa nih? Apakah ilmu, ya? Apakah kedudukan? Apakah kemudian harta benda atau tenaga? Mumpung belum diberikan pada yang lain, mumpung masih kita gitu. Sebab mudah bagi Allah pindahkan kepada yang lain, selesai. Maka manfaatkan dengan baik. Karena itu ketika Allah perintahkan zakat, kata Allah, "Hei, ini kan dariku juga, dikasih ke kamu. Dititipkan supaya kamu ibadah. Toh ketika kamu kerjakan, aku tambah juga." Makanya zakat itu bahasa lainnya disebut an-numu, bertambah. Jadi kalau orang zakat bukan ngurangin, nambah minimal 10 kali lipat. Cuma nanti penambahannya bisa dalam bentuk yang sama, bisa dalam bentuk yang lain, penjagaan, nggak sakit, yang kalau sakit nilainya 10 kali lipat dari itu bisa terjadi. Ya? Nah, kemudian kembali kepada awal, lalu kalau mampu Anda berikan langsung. Kalau mampu, misal saya pengen berikan ke pengen keliling lah fakir miskin, coba datangi. Itu saya pernah mencoba mempraktekkan ayat ini. Dulu masih punya waktu kebiasaan sebelum subuh itu masih jalan kemana. Masya Allah itu ya. Itu kadang kita mesti banyak bersyukur. Kita jalan lewat di jalan aja itu kan bersih. Itu kan banyak yang nyapu. Mereka keluar sebelum subuh loh. Dan mungkin gak banyak orang tahu ada di antara mereka yang merojaah habis sholat tuh. Terus yang dorong-dorong, tukang gorengan, tukang mie, tukang apa, pulang-pulang, tukang nasi goreng. Bayangkan, demi mencari yang halal itu dengan keringat yang sangat luar biasa nari. Sementara banyak orang begitu mudahnya melakukan perbuatan kotor untuk sesuatu yang besar kan. Dan prinsipnya apa? Dia bisa melakukan hal yang banyak ya, misalnya dengan mencuri, dengan apa, dia bisa lakukan untuk dapat lebih banyak. Tapi dia berpikir, Allah ridho nggak? Maka dia rela mendorong gitu sampai pagi. Tadi kan saya coba cek berikan. Walaupun mungkin kita nilai mungkin ini nggak seberapa gitu kan. Kita uji dan berikan. Apa yang terjadi? Ya Allah Pak, terima kasih. Semoga Allah lancarkan pekerjaan Bapak, lancar, berkah ya. Bisnisnya bagus, rumah tangganya enak, di jalannya selamat dan sebagainya. Kita berikan cuma segitu, yang keluarnya lebih banyak dari apa yang kita berikan. Dan perasaan kejiwaannya beda. Ya, anak-anak tiba-tiba cium tangan, apa tiba-tiba mendoakan dan sebagainya, mengatakan ya Allah, semoga Allah ampuni dosanya Pak, semoga begini. Wah, kita mikir banyak dosa, saya didoakan oleh orang-orang yang mungkin doanya lebih cepat sampai ke arah Allah dibandingkan kita sekalipun. Nah itu, sentuhan itu yang kadang kalau kita parsialkan itu dapat yang baru, dapat yang baru, dapat yang baru. Kalau kita berikan secara sekaligus, niat kitanya dapat, pahala dapat gitu ya. Cuma mungkin sentuhan-sentuhan tadi yang gak kita dapatkan, tergantung kepada kembali ke niat kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada yang lain? Tentang video Ustaz, mau bertanya orang-orang yang boleh divideokan dan video itu disalurkan ke Baik, orang fidyahkan langsung di Quran. Kemana fidyah itu disalurkan, ya kan? Turunannya seperti apa, berapa jumlahnya, dan kepada siapa boleh nggak diwakilkan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 184, kan? Ayyaman ma'dudat, paling kiri sebelah atas ya. Runtutan kedua setelah 183. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di riwayat lain ta'amu masakin, bentuknya jamak. Ya, baik, saya batasi sampai di sini sesuai dengan pertanyaannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang-orang yang kesulitan, dipastikan sulit menunaikan puasa. Yutiqu itu dari kata at-taqa. At-taqa itu dari kata taqah, ya. Taqah itu seakar dengan kata yaqah, asalnya kerah, yang ketat, yang sudah kencang sekali. Ya, saya mau gini ilustrasinya. Kita punya anak usia 5 tahun, dipakai bajunya oleh kita, tutupan kerahnya ke sini. Masuk nggak? Enggak, dipaksakan begini, sulit napas kan? Kesulitan luar biasa sehingga kita lepaskan, jangan, saya nggak mampu pakai baju ini. Nah, ada orang yang kalau dipaksakan puasa seperti orang kecekek pakai kerah tadi. Ini nggak mungkin, sulit, berat. Ya, dan dipastikan secara medis ini nggak mungkin. Kalau nanti puasa lemah bisa berbahaya, bisa resiko kematian, walaupun kematian sesuai ajal tapi sebabnya. Ingat, dalam fikih nanti diperhatikan ada sebab, ada musabbib, ada musabbab. Dua nggak dibahas, satu jadi pelajaran. Musabbib jangan ditanya, musabbab jangan ditanya, sebab yang dipelajari. Musabbib itu Allah yang menetapkan. Musabbab orang yang terkena ujian, sebabnya itu jadi pelajaran. Misal ada orang kecelakaan, ya Allah tetapkan kan, berdasarkan hukum kehidupan kan, dia celaka, yang menetapkan Allah. Jangan ditanya kenapa Allah menjadikan dia celaka, jangan, itu pertanyaan kurang kerjaan. Kenapa dia yang celaka bukan orang lain, jangan juga. Baik, yang ditanya sebabnya terkait dengan kecelakaan itu apa? Oh, ternyata dia itu jalan di tengah jalan, padahal ada trotoar di pinggir.
Maka pelajaran mengatakan Allah kasih hukum. Kalau Anda jalannya di situ, ya kenalah Anda kecelakaan, ketabrak. Kan? Maka jangan salahkan Allah pembuat hukum. Hukum Allah itu membuka luas, kasih pilihan nih di sini, jangan di sini. Kalau begini kamu berbahaya. Sama, jangan korupsi, jangan mencuri, jangan berzina, nanti bahaya hasilnya begini. Terus Anda korupsi, terus Anda tanya, Anda berzina, Anda tanya kepada Allah, kenapa Allah menjadikan saya korupsi? Bukan Allahnya. Ya, Allah ngasih jalan yang halal, kenapa cari yang haram? Ya, haram itu ditujukan sebagai ujian ketaatan kepada kita dan menjaga kita supaya dalam kemuliaan. Asalnya begitu. Makanya haram itu dari kata hormah, kehormatan. Ya, dilarang mengerjakan yang haram supaya kehormatan kita tidak menurun di hadapan Allah. Tidak terganggu. Kita itu makhluk terhormat. Ya, kalau kita baca di Quran surat 17 ayat 70, itu kita itu makhluk paling terhormat. Makhluk paling terhormat. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan semua anak cucu Adam dibanding makhluk yang lain. Ya, di daratan dan di lautan semua, bahkan dari fisiknya. Gak percaya mampir ke Ragunan, bandingkan setiap makhluk dengan kita itu. Mulia, makanya turun hormah haram, hukum haram untuk menjaga kehormatan kita, asalnya itu. Jadi fikih itu begitu masuknya. Nah, sekarang kembali ke sini. Jadi harus dipastikan secara medis. Ya, medis. Ya, ini nggak bisa, kalau ini berbahaya, maka itu nggak berlaku qadha. Ya, ini nggak bisa selama hidupnya ini udah kurang lah, udah begini. Maka berlakunya fidyah. Fidyah itu penebus asalnya. Ya, penebus. Ditebus itu, puasanya itu dengan tebusan tertentu. Apa tebusannya? Ta'am, makanan. Ya. Makanan, bukan pulsa. Makanan, ingat ya. Makanya saya sering mengarahkan kepada bentuknya bentuk makanan. Ya, jadi apa makanan ini? Ta'amu miskin. Ta'am dulu. Ta'am di sini ulama menafsirkan itu makan dalam sehari kita. Pola makan 3 kali sehari. Ya, 3 kali sehari. Jadi kita memberikan makanan 3 kali sehari. Kalkulasi. Kalau pengen dalam bentuk uang, ya, dikalkulasi dengan uang. Contoh saya makan sehari 50.000, ya, pagi, siang, dengan sore misalnya kan. Kalkulasi 50.000. Maka 50.000 ini bisa dialihkan ke bentuk makanan lagi seperti sembako. Ya kan? Sembako gitu kan, atau bentuk makanan yang sudah jadi kita belikan dan sebagainya. Karena supportnya untuk makanan. Ya, supaya dia bisa mendapatkan kebutuhan logistik. Jadi fidyah itu asal untuk logistik, bukan pada yang lain. Kalau yang lain pakai infak. Silakan. Kebutuhan zakat boleh, tapi kalau fidyah itu khusus. Seperti zakat fitri. Zakat fitri itu bentuknya makanan. Yang disebut fitrah itu ya. Nanti setelah dekatnya saya jelaskan kalau udah dekat-dekat ya. Itu bentuknya makanan. Jadi jangan berikan uang. Kalau saya kurang sepakat kalau langsung diberikan uang. Kenapa? Karena nanti bisa berubah. Tiba-tiba diberikan rokok misalnya. Ya, pulsa. Aduh, mohon maaf Ustadz, handphone itu sekarang lebih penting dibandingkan handsome. Jadi dia pengennya pulsa. Yang lebih baik dia tahan lapar daripada hilang pulsa gitu kan. Nah, nggak bisa, walaupun pakai alasan buat nonton ceramah Ustadz, nggak bisa. Fidyah. Dan kepada siapa diberikan? Miskin. Ya, orang miskin yang kemarin saya sampaikan, orang punya pekerjaan tapi nggak bisa mensupport kebutuhan pokok dia. Maka kebutuhan pokok dia disupport. Kirimkan beras. Boleh berikan beras. Supaya untuk makan dia. Ya, boleh diberikan kemudian makanan-makanan, terutama untuk kebutuhan buka dia, sahur dia di Ramadan. Ya, gimana cara menyalurkannya? Menyalurkannya begini, kalau kita dapatkan langsung, boleh kita berikan langsung. Ya, misal per hari, boleh ya, setiap nggak puasa sehari, salurkan per hari. Puasa sehari, salurkan sehari. Nah, ada riwayat bacaan masakin, ta'amu masakin. Masakin itu bentuk jamak dari miskin. Ya, kadang orang memplesetkan manusia mahasiswa masa kini katanya. Masakin itu bukan ke situ arahnya. Masakin itu ke orang yang punya pekerjaan tapi tak mampu ya mencukupi kebutuhan pokoknya. Maka masakin bentuk jamak. Jamak itu artinya diperbanyak. Jadi kalau tadi kita misalnya 50.000, saya sanggup kok sampai 100.000, 1 juta boleh. Seperti Anas bin Malik itu ketika sudah sepuh uzur luar biasa, maka beliau memilih untuk memberi fidyah karena nggak bisa qadha. Maka setiap hari beliau beri makan 60 orang miskin. 60 orang. Kalau kita 1 orang, sanggup 1 orang boleh. Sesuai dengan kadar kita. Atau 50.000 tadi dikalkulasikan jadi sembako, misalnya dikasih 2 orang, 3 orang. Boleh, sah. Per hari. Ya, gimana Ustadz kalau saya kalkulasikan sampai dengan sebulan misalnya. Kalau secara medis divonis gak mungkin, boleh. Sebulan. Setiap hari kalau mau tadi seperti pertanyaan sedekah tadi, boleh setiap hari kasihkan. Kalau mau dilangsungkan sebulan misalnya full, boleh juga. Silahkan. Sebagai amal baik, walaupun kita belum bisa memastikan. Ada juga yang detail begini, Anda nggak harus setiap bulan 1 bulan di cover begitu, karena Anda belum tentu memastikan dia hidup sampai dengan sebulan. Mungkin dia meninggal, kan? Dan nggak ada kewajiban bagi dia mengqadha. Tapi kalau kita niatkan selebih sedekah, kalaupun Allah menetapkan ajalan, nggak ada masalah. Jelas ya? Kalau di kebaikan boleh. Ya, kecuali kalau kewajiban yang berlaku yang harus disesuaikan waktunya tepat, itu harus. Seperti zakat yang pernah saya sampaikan, keluarnya Rajab kok pengen Ramadan dibayarnya gitu kan. Nah, ini tidak tepat karena khawatirnya ada meninggal atau apa dan ahli waris nggak tahu kalau itu zakat, ini bermasalah. Ya, jelas ya? Kepada siapa disalurkan tadi? Kalau Anda nggak tahu, maka cari wasilah misalnya, amil atau siapa di masjid, bukan amil anak saya ya, amil di masjid ya, carikan untuk menyampaikan kalau ada programnya. Tanyakan, minta data ke masjid. Makanya masjid zaman Nabi itu database. Di base-nya di masjid. Bukan cuma untuk sholat, untuk ini, untuk itu, tidak. Tahu ke masjid, siapa orang fakir. Nabi itu kalau ke masjid udah tahu semua.
Orang fakir berapa banyak di sini, orang miskin siapa, nggak punya pekerjaan siapa, solusi semua. Makanya saya penasaran kan, kenapa disebut jamaah masjid itu? Man sholal ghadata, man sholal jama'ata. Kenapa masjid itu disebut jamaah, jamaah, jamaah? Jamaah itu apa coba? Dari kata apa? Al-jam'u kan? Kan? Jam'u. Orangnya disebut mujtama, sifatnya disebut jum'ah. Jamaah itu artinya bukan cuma kumpul, banyak. Salah orang menafsirkan begitu. Jamaah itu kumpul, melihat siapa yang kumpul, berinteraksi dengan yang kumpul, dan memberi solusi kepada yang kumpul. Itu jamaah namanya. Makanya jamaah dalam sholat jamaah itu bukan sekedar jamaah. Kita datang, kenali siapa yang datang, bangun kemudian sosialisasi, terus lihat, boleh jadi ada yang saling menyempurnakan. Orang nggak bisa ke rumah sakit, nggak bisa berobat, ada dokter di situ, kasih pendekatan, kasih kebaikan. Orang nggak punya peluang pekerjaan, ketemu dengan orang yang punya peluang, diberikan jalan. Seperti itu. Makanya zaman Nabi tahu, kemana si fulan nggak ada begini, dia kurang ini, selesaikan, ini selesaikan. Sampai nanti ada kisah viral yang disampaikan di Quran surah 59 Al-Hasyr, ya, ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi ketika ada tamu siapapun datang ke Masjid Nabawi, Nabi langsung menyampaikan, tahu Nabi, ada tamu kita nih mau menginap, siapa yang mau menjamu, semua angkat tangan. Karena Nabi si fulan yang duluan angkat, silakan jamu. Jamu datang ke rumahnya. Begitu di rumah kan, aduh mohon maaf nih, kita sedang penghematan ya, kita matikan dulu lampunya, kita makan semua. Nah, udah makan, keluarga nunggu di belakang kan. Makan, besoknya habis subuh Nabi sampaikan, satu keluarga yang menjamu ini dipuji oleh Allah, dapat keberkahan dari langit. Apa pasalnya? Ternyata jatah makanan mereka itu hanya cukup untuk keluarga mereka. Itu pun dibagi-bagi. Tapi demi untuk menjalankan perintah Allah, sampai-sampai tahan lapar, istrinya ditugaskan untuk menidurkan dulu anaknya, supaya tahan lapar malam itu. Istrinya nggak makan, tidur dengan anak, si suaminya pura-pura makan, makanya lampunya dipadamkan. Ya, ditipiskan tuh cahaya. Jadi cuma bunyikan aja tak tek tok ini tamunya makan. Dan seakan-akan semua selesai. Bayangkan, nggak tahu kalau itu nggak makan semalaman semuanya. Turunlah kemudian wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mendahulukan untuk saudaranya, memberikan yang terbaik walaupun mereka nahan gitu kan. Dalam keadaan mereka pun butuh. Nah, itu pakai iman tuh, nggak pakai iman susah. Karena iman itu kalau benar-benar dikuatkan jadi imun terhadap fisik kita. Makanya puasa kita kan nggak makan banyak kan. Tapi kan kita kuat. Jadi selama ini kemana sebetulnya? Berlebih sebetulnya selama ini kita tuh. Tapi cara pandang kepada yang berlebih itu yang harus disikapi. Jangan-jangan ini bagian ibadah kita gitu. Ya, ini poin terpentingnya di situ. Makanya Nabi itu puasa perang Badar, ya kan? Kemudian puasa tuh Fatu Mekah. Wah, ini puasanya perang Badar mimpi deh. Lailatul Qadarnya tidur siang gitu. Ya, kurang lebih begitu ya. Baik. Selesai? Cukup? Cukup ya, untuk sebentar atau ada lagi? Terakhir ya. Ini apa? Menyambung penjelasan Ustaz yang turunnya Lailatul Qadar Ustaz yang semalam. Itu yang kan banyak di kalangan masyarakat tuh, sebagian masyarakat sebutan nuzul Quran itu 17 Ramadan ya. Iya, yeah. 17 Ramadan. Apakah itu berkaitan dengan turunnya Al-Quran dengan berangsur-angsur? Iya. Terus kemudian juga yang di ayat At-Taubah itu yang wa ma anzalna ala 'abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an. Itu apakah apa yang dimaksud dengan itu? Baik, ya, termasuk yang di surah Al-Anfal, ini kan? Jadi begini, itu kembali, sebenarnya saya sudah jelaskan di buku saya gini, ya, saya kaji betul ketika menjelaskan ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Saya jelaskan tentang makna nuzul Al-Quran di buku ini. Nanti silahkan dibaca dengan lebih jauhnya. Secara singkat saya jelaskan. Jadi diksi Al-Quran yang menunjukkan turunnya Al-Quran itu dibagi dua. Ada nazzala, ada anzala. Ya, ada nazzala, ada anzala. Sedangkan diksi penurunan kitab-kitab selain Al-Quran itu menggunakan kata anzala, satu saja. Taurat, Injil yang paling populer lah ya, yang sekarang masih kita temukan turunannya walaupun tidak seorisinal yang dulunya. Contoh misalnya Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Kan? Jadi ketika Allah menyebutkan Taurat dan Injil menggunakan anzala. Ketika menggunakan diksi nazzala dikhususkan Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammadnya, ya, kepada Nabi Muhammadnya fase yang keduanya SAW. Jadi Taurat anzala menunjukkan sesuatu yang langsung diturunkan seutuhnya. Makanya Taurat dan Commandment 10 perintah Allah itu langsung, nggak parsial. Injil langsung disampaikan kemudian oleh Nabi Musa, Nabi Isa kepada umatnya masing-masing. Nabi Muhammad kenapa nazzala menunjukkan sesuatu yang bertahap, parsial, sesuai dengan keadaan-keadaan, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Allah sudah maha tahu kejadiannya.
Ya, tapi bagaimana Al-Quran turun itu terkonsepsikan selama 23 tahun sesuai dengan kebutuhan sehingga terasa. Ya, ada orang bertanya kenapa tidak diturunkan sekaligus ya jumlatan wahidah. Apa jawab Al-Quran? Itu untuk menetapkan kepada jiwamu rasa nyaman dalam menerimanya. Ya kan? Kemudian terasa manfaat Quran itu ketika berada sesuai dengan kejadiannya. Ya, bayangkan kalau baru masuk Islam sudah turun sekaligus perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa dan sebagainya, gimana nerimanya? Ya, tapi ketika turun setelah 12 tahun turun perintah sholat, kan? Hijrah ke Madinah 2 tahun turun perintah puasa, turun perintah zakat, nyaman kita secara bertahap, secara bertahap. Nah, itulah hikmahnya. Walaupun ternyata ketika turun keseluruhannya kita tahu ini adalah pedoman hidup kita keseluruhan. Dan ternyata semua isinya ketika dikaji dari awal sampai akhir itu nggak akan pernah lepas dari semua kegiatan manusia dalam kehidupan. Ada di situ dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itulah mukjizat Al-Quran. Turun 23 tahun, diturunkan di masa itu, tapi maknanya bisa mencakup semua aktivitas kehidupan kita bahkan pada yang belum terjadi sekalipun. Ya, kan ketika Romawi dikalahkan, ayatnya turun, Romawinya belum kalah kan? Ya kan? Ya, Ghulibatir Rum, Surat Ar-Rum belum terjadi kan? Ya, inna fatahna laka fatham mubina belum kejadian kan? Tapi terjadi setelah itu. Dan ada kegiatan-kegiatan, aktivitas yang belum terjadi di masa Nabi, turun beritanya di masa Nabi. Di masa kini terjadi. Ya, ya tentang bagaimana kelahiran proses bayi di dalam janin, ya tentang proses-proses yang lainnya. Terus menginspirasi nanti ada yang baca ayat tertentu, dia menghasilkan prototipe pesawat terbang, baca ayat tertentu, terjadi teori kimia dan sebagainya, teori atom dan seterusnya. Bagaimana ditemukan di lautan ada pembatas yang menyekat di antara dua sisi air yang tidak bertemu, barzakhul la yabghiyan, kan? Itu kan ditemukannya di mana? Di Al-Quran. Dulu belum kebaca, sekarang kajian ilmiah membuktikan itu. Ya, dahsyat kan? Nah, sebelum turun ke Nabi Muhammad SAW, itu yang utuhnya keseluruhan, 30 juz, 14 surah, firman Allah semua diturunkan dulu. Diumumkan kepada seluruh penghuni langit. Ini akan turun satu kitab terdahsyat tentang isi semua kehidupan manusia di alam dunia. Di bumi. Ya, yang sedang beraktivitas. Diumumkan untuk menunjukkan kedahsyatan Al-Quran kepada seluruh penghuni langit. Maka diturunkanlah kemudian itu secara sekaligus dari Lauh Mahfudz ke Sama'id Dunya. Ya, di sama dunia itu redaksi sekaligusnya menggunakan kata anzala. Anzala, makanya ketika itu disebutkan mengatur seluruh urusan kehidupan makhluk, itu disebut qadar namanya. Qadar itu ketetapan Allah yang mengatur semua urusan kehidupan kita. Karena itu disebutkan turun Al-Quran itu secara sekaligus malam waktunya membawa qadar kehidupan makhluk. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Karena dahsyat peristiwanya sampai semua makhluk di langit mesti tahu. Ini urusan kehidupan luas, dahsyat. Makanya Allah menggunakan bentuk na yang dikhususkan kepada Allah jangan diartikan nahnu kami, bukan. Nah itu dalam ilmu balaghah kalau menunjuk kepada Allah fungsinya dua, ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni. Menunjukkan keagungan Allah untuk menyampaikan informasi yang sangat agung, sampai keagungan Allah pun disebutkan untuk menyampaikan informasi itu. Ya, seakan terjemahnya begini, demi keagunganku. Ya, demi keagunganku kata Allah, aku turunkan informasi yang dahsyat, saking dahsyatnya keagunganku disampaikan di situ. Ya, kami turunkan ini Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Kapan kejadian malam Al-Qadarnya? Maka ulama mencoba meraba-raba, melihat-lihat. Ya, kejadian itu kan hanya berlangsung sekali. Ya, sekali karena turun ke langit dunia itu sekali. Setelah itu baru berangsur-angsur selama 23 tahun. Maka ada yang melihat-lihat. Apa yang dilihat-lihatnya? Dilihat ahli tafsir melihat dalam urutan tafsir. Oh, ini diduga kuat tanggal 17 Ramadan karena saat itu terjadi perang Badar yaumal taqal jam'an. Ya, wa ma anzalnahu ala abdi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Dan apa yang kami turunkan karena menggunakan anzala di sini sama dengan di surat 97 Al-Qadar. Di situ inna anzalna, di sini wa ma anzalna, sama-sama anzalna. Kan? Maka diduga kuat ini kan perang Badar 17 Ramadan. Ya kan? Nah, maka yang dimaksudkan ini mereka katakan 17 Ramadan. Maka diperingati 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran. Ya, turunnya Al-Quran pertama kali diturunkan ke Sama'id Dunya. Jelas. Ada yang melihat seperti semalam. Ya, Dr. Syauqi mengatakan yang menghitung ya patahan-patahan surah Al-Qadar, per kalimat. Kami di Ulumul Quran belajar itu. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma ya adraka ma ya lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu fiha biizni ya rabbihim min kulli amr. Ya, kalau kita pecah lagi dua domir tadi, kita lanjutkan ke sampai sini, baru tersisa salam. Salamun hiya hatta matla fajar. 30. 30 kan? Puasa kita sebulan kan? Ramadan kan? Rata-rata 29 30 kan? Ayat itu kalau dipecah 30 kata. Dan kalimat hiya, salamun hiya itu kan menunjuk kata ganti ke Lailatul Qadar. Lailah kan ada muannas, ada tamar butohnya, hiya. Dan malam Al-Qadar itu ya
Pas di angka yang ke-27, maka ditafsirkan tuh malam ke-27. Malam ke-27. Makanya nanti di Arab banyak yang malam 27. Ya, sebagian yang 17, di kita 17 kan 17 Ramadan, setiap 17 Ramadan ada peringatan di Quran kan? Kita mengambil mazhab yang 17, sana mengambil mazhab yang 27. Itu dari ijtihad ulama. Tapi pada akhirnya mereka sepakat. Apa namanya yang disepakati? Itu yang Allah rahasiakan. Itu ijtihad kita saja. Jadi bisa di awal, ya bisa di pertengahan. Nah, usaha, dan usaha itu harus, ya. Usaha harus al-ujuru, ya, al-ujur mabda'un bil usaha. Jadi wal usaha yasilu ilal ujur. Jadi pahala itu didapatkan dari usaha. Yang penting ikhtiar dulu, usaha dulu, ya. Gimana kemarin? Diterima nggak lamarannya? Yang penting usaha. Kalau itu pasti nggak diterima tuh. Yang penting usaha. Gimana ujian? Hasilnya bagus nggak? Yang penting usaha, gitu kan? Nah, bagaimana malam Al-Qadar dapat nggak? Yang penting usaha. Nah, usahanya gimana? Tiap malam bangun. Jadi sebetulnya kalau mau gampang tuh gini. Kalau mau lebih spesifik, ada rumus yang lebih cepat. Apa lebih cepatnya? Lailah. Malam istimewa. Kalau malam ya tiap malam. Usaha kita tiap malam bangun. Ya, tapi ini ada juga yang menafsirkan ini bonus Allah sebetulnya. Kalau kita asal tarawih aja, isyanya itu nggak kemana-mana, nggak sibuk dengan belanja, sibuk ini cari tiket mudik padahal udah dilarang dan sebagainya. Itu kita sibukkan ibadah, dapat. Karena lail itu dimulainya ba'da isya. Lail, ba'da isya sampai menjelang subuh. Ya, jadi kalau maghrib itu muqaddimatul lail, pakai ila, thumma atimus siyama ila lail, sempurnakan puasa sampai ke menjelang malam, muqaddimah lail. Itu maghrib, makanya Nabi praktekkan maghrib. Jadi kalau ada orang baru buka setelah isya, itu terlampau soleh. Maghrib aja sampai maghrib, ya, Nabi sampai maghrib. Nah, dari ba'da isya sampai menjelang subuh, itu namanya lail. Lail. Makanya bahasa Qurannya di Quran surah Al-Qadar, hatta matla'il fajar, sampai tiba pembuka subuh. Pembuka subuh itu dijeda dengan waktu sahar namanya. Sahar. Wabil asharihum yastaghfirun, di Quran surah ke-51 ayat 18. Ya, wal mustaghfirina bil ashar, Quran surah 3 ayat ke-17. Jadi waktu sahar itu kurang lebih 15 menit, 10-15 menit sebelum waktu subuh. Ya, jadi itu dijeda dengan waktu sahar. Itu terbentang dari ba'da isya. Artinya, ada penafsiran kalau dia ibadah isya, sholat tarawih, berdoa di sela-sela tarawih itu dapat dia. Malam Al-Qadar itu dapat. Karena ayatnya mengatakan malam. Kalau pengen kejar lebih dahsyat lagi, lebih khusyuk, ya tengah malam bangun. Makanya ada yang tengah malam bangun lagi untuk dapatkan itu. Minimal salat 2 rakaat, minimal berdoa. Nah, yang paling dahsyat apa? Hadis yang Sayyidah Aisyah. In wafaqtu, kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kalau saya bersamaan qadar Allah dapat itu, apa yang harus saya katakan? Nabi kan mengajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbal afwa afwan. Bukankah itu dibaca di sela-sela tarawih? Terus bacanya tiap malam kan? Nabi kan tarawih tiap malam. Gitu. Makanya kalau kita bacakan itu, rumus cepatnya itu yang paling menurut saya paling kuat. Jadi tiap malam kita kejar. Jadi kalau pengen ada peluang, ya itu yang kita maksimalkan. Tiap malam bangun, tiap malam jangan tinggalkan, jangan luput, yaitu jangan juga dipalingkan kepada dunia. Makanya kadang-kadang kita lupa, padahal misalnya masih bisa dikejar yang lain, kejar yang nanti. Kita siapkan, tiduran kan, dari ba'da isya tidur, blok, bangun-bangun pas sahur, nggak dapet itu. Atau aktivitas yang lain. Gitu ya, jelas ya? Nah, itu kurang lebih seperti itu. Dan cukup dulu ya. Cukupkan dulu, jeda istirahat dulu. Baik, saya kira itu ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini telah kita tuntaskan pembahasan kita. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dalam sesi yang lain. Dan mudah-mudahan kita bisa diberikan dorongan untuk meningkat. Ingat ya, saya ingin pesankan bahwa semakin kita akan ke ujungnya, semakin godaan itu semakin kuat. Apapun itu faktornya, seperti orang yang naik ke atas pohon, semakin dia tinggi menjulang, semakin terpaan anginnya semakin kencang. Karena itu fokus kepada kebaikan, walaupun sebagian di antara kita tidak berada di masjid untuk i'tikaf, maka di rumah fokuskan esensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari segala hal yang tidak produktif ya, sifatnya kontraproduktif, penuh dengan hal keburukan baik di media sosial ataupun yang lain. Dan semoga dengan itu Allah memaafkan kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita dan memberikan keberkahan pahala untuk kita seluruhnya. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين الحقنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.